Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman, NIM 19189049. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesihatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, sini saya akan menjelaskan materi tentang neurologia. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami dan merespon seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima dan mengartikan informasi. Dan semua bagian tubuh sel saraf yang disebut nefron adalah sel yang membentuk setiap jaringan saraf. Mereka bekerja dengan tindakan kimia dan listrik yang memungkinkan transmisi sinyal di tubuh kita. Serat saraf seperti kawat yang mentransmisikan gerakan ke seluruh tubuh. Saat itu ditutupi oleh zat yang disebut myelin. Myelin melindungi saraf dan membantu pengiriman pesan berjalan cepat melalui nefron jaringan saraf dan selalu bekerja dan memiliki arah berbeda. Misalnya, saat Anda menyentuh piring panas, saraf mengirimkan informasi dan jari Anda ke otak. Sistem saraf pusat untuk merasakan sensasi panas saat mengkoordinasikan tubuh yang disadari yang akan langsung yang saraf sensorik bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan kemungkinan Anda merasakan sensasi seperti panas, dingin dan nyeri. Saraf autonom mengatur fungsi yang tak sengaja seperti detak jantung, berkeringat dan pencernaan, serta mempengaruhi aktivitas organ dalam. Yang kedua, sering kesemutan atau kram dan bebas bisa jadi tanda awal penyakit neuropati atau gangguan saraf tepi. Neuropati bisa dicegah salah satunya dengan melakukan neuromorph atau gerakan olahraga. Untuk mencegah neuropati yang dikenal oleh merek bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi dan ahli olahraga senam, neuromorph sama dengan olahraga lain, tetapi gerakan didesain khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Gerakan antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan dan keseimbangan, serta fokus pada peregangan atau stretching. Contohnya melakukan gerakan tangan seperti menggambarkan angka 8 di udara dan mata fokus pada gerakan tangan. Menurut pemilihan, gerakan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori, atensi, dan koordinasi seperti olahraga pada umumnya. Neuromorph harus dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pertandingan peregangan, sama dengan melatih fleksibilitas sehingga sangat baik untuk mencegah neuropati. Senam neuromorph bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh, memperbaiki fleksibilitas sehingga dapat mengurangi penjempitan saraf yang bisa menyebabkan neuropati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang endokrin. Yang pertama, selama berolahraga, tubuh membutuhkan energi dan penyesuaian fisiologis tubuh. Caranya dengan mengubah karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi. Berolahraga mengakibatkan kondisi internal tubuh berubah sehingga sulit mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh. Dengan sendirinya, pengaturan homeostasis untuk dilakukan oleh sistem saraf.
endokrin atau mengatur metabolisme melalui hormon. Selanjutnya Gentalia musculinae. Berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi lebih bersemangat dan terlihat. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres dan ketakutan terlebih ketakutan yang berlebih dapat mengganggu kenikmatan hubungan intim. Gerak seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur sebab dapat meningkatkan kadar hormon teratas pada laki-laki sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal, meningkatkan hormon testosteron. Ini merangsang produksi sperma. Olahraga juga dapat menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh banyaknya hormon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia feminae. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemauan seks dan juga dapat menguatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga. Karena itu pelatih tidak mengubah jadual latihan maupun lomba, hanya diperlukan perhatian pada kekurangan darah saat menstruasi karena dilakukan gejala kurang darah pada wanita menopause atau berhenti menstruasi. Terjadi produksi estrogen rendah dalam peningkatan gonadotropin serum. Wanita berolahraga itu tak seberat wanita yang tak berolahraga. Apabila hot flash akibat diferensiasi estrogen dapat dikurangi dengan meningkatkan estrogen dan progesteron. Seluruh olahraga yang dimungkinkan mengurangi diferensiasi estrogen apabila disebabkan oleh peningkatan olahraga. Dapat menurunkan iham pemelihatan. Penemuan bahwa menopause dapat diperlambat oleh olahraga. Selanjutnya hematologi. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap mililiter darah mengandung rata-rata sekitar 5 miliar eritrosit atau sel darah merah yang secara klinis sering dilaporkan dalam hitung terdapat 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit berbentuk lempeng yang merupakan sel gepeng berbentuk piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencangkuk seperti sebuah donat dengan bagian tengah menggepeng bukan berlubang. Dengan diameter 8 mm, tepi luar tebalnya sekitar 2 mm dan bagian tengahnya 1 mm. Kedua, sel darah putih. Leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoebol dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Dalam keadaan normalnya terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam seliter darah. Manusia dewasa yang sehat sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Dalam setiap milimeter kubik
darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Dalam khusus leukemia, jumlahnya dapat meningkatkan hingga 50.000 sel per tetes. Sebagai tambahan dari leukosit berbentuk tak beraturan, tanpa sel darah merah dan banyak keping darah berbentuk lempeng kel. Yang ketiga, trombosit berukuran sekitar 1 sampai 4 mikron. Bagian selnya membentuk seperti piringan dan trombosit, tidak memiliki inti sel walaupun tidak memiliki inti trombosit. Masih dapat melakukan sintesis protein karena memiliki kandungan RNA di dalam sitoplasma. Selnya bekerja antara 2 sampai 3 mikro. Trombosit memiliki sistem membran 3 lepas atau trilaminal dan sistem membran yang memiliki ruang kanalikuis. Membran ini berfungsi sebagai pelindung trombosit dan lingkungan luar sel. Membran trombosit ini kaya akan fosfolipid yang akan membantu dalam proses pembekuan darah pada bagian submembran. Trombosit terdapat komponen mikrofilamen yang disebut trombosit. Pada permukaan trombosit juga ditemukan antipentin yang merupakan penyebab penyakit autoimun terhadap trombosit. Antigen ini disebut kuman pentelan atau HPA. Selanjutnya, panca indera. Yang pertama, mata. Di mana kolagen adalah komponen utama dari scan penelitian menjelaskan bahwa pada mata emotropia menunjukkan aksi bola mata dikompensasi dengan peregangan dari otot ciliaris zonula lensa yang membuat kekurangan referensi lensa berkurang atau lebih pipih. Namun jika kompensasi tersebut berhenti terjadi, maka mata tersebut mulai mengalami miopia. Begitu pula dengan otot ciliaris. Otot ciliaris yang tebal tersebut menghambat pimpinan lensa untuk menyesuaikan dengan pemanjang akses bola mata. Di sinilah peran dari vitamin D, di mana vitamin D diduga memiliki peran ANH hipertrofi pada otot ciliaris seperti perannya untuk mencegah hipertrofi. Otot polos lainnya seperti kantung kemih, sinar matahari, atau berolahraga dapat membantu sintesis vitamin D. Yang kedua, telinga. Intensitas suara diukur dalam satuan desibel atau yang disebut dB, yang dimulai dari skala 0 dB hingga lebih dari 18 dB. Intensitas suara diukur dengan 10 gamma dengan rumus intensitas atau dB 20 log tekanan suara referensi. Ini juga termasuk dalam olahraga. Jika pendengaran saat berolahraga lebih dari 80 dB, maka itu akan rentan terkena gangguan pendengaran. Intensitas suara saat berolahraga kurang lebih 60 dB. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.